Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai arsip database yang terhubung dengan PHP. Nah, saya bersama kakak saya Alicia Azahra, saya Dia Alfa, saya Tirta Waladiniati, saya Yusuf Mandarani, Saya Muhammad Jahril. Kami di sini mulai dari database terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Siska. Jadi di sini saya akan menjelaskan tahap pertama, yaitu membuat database di PHP MyAdmin-nya. Di sini bisa kita cari dulu localhost. Di sini PHP MyAdmin. Langsung masuk ke tampilan seperti ini. Kemudian teman-teman bisa membuat database baru, yaitu di sini misalnya ingin diberi nama latihan DB, dan kita bisa klik buat. Kemudian setelah sudah selesai dibuat, itu akan menampilkan hasil seperti ini. Di sini karena sebelumnya kita sudah memiliki data arsipnya, jadi kita bisa import data. Teman-teman bisa memilih file datanya. Misal di sini kita open. Ketika sudah terpilih, bisa lanjut ke import, klik import. Nanti ketika sudah diimport akan menghasilkan tampilan seperti ini. Kemudian untuk membuat tabel seperti ininya, teman-teman bisa ke bagian baru. Ini bisa diisi sesuai dengan item-item yang teman-teman pakai. Karena di sini sebelumnya kami sudah mencoba membuatnya terlebih dahulu. Jadi di sini hasilnya yang telah kita buat itu seperti ini. Ini ada 10 item yang sudah kita buat dengan jenis yang disesuaikan dengan kebutuhan itemnya. Jika sudah, tinggal di save. Selanjutnya akan dilanjutkan ke tahap pengkoneksian database ke sistem yang akan dijelaskan oleh Dwi Sukma. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu koneksi PHP. Nah, jadi langsung saja kita buka ke VS Code-nya. Ini ditampilkan kode PHP yang berfungsi buat menghubungkan sistem dengan database yang udah dibuat tadi. Nah, di bagian awal sini ada identitas dari database-nya, ada variabel host yang diisi localhost, terus ada variabel user yang diisi root, terus ada variabel pass atau password, tapi ini dikosongin dulu soalnya masih pakai lokal. Kemudian ada variabel DB atau database diisi latihan underscore database. Kemudian ada koneksi ke MySQL. Nah, fungsi dari koneksi ke MySQL ini digunakan untuk membuat koneksi ke database MySQL. Kode ini tuh menghubungkan PHP dengan database, kemudian menggunakan data host, user, password, dan nama database yang sudah didefinisikan sebelumnya di sini. Nah, kemudian untuk pengecekan koneksinya, langsung saja dibuat if variable connection, ekonya koneksi ke database berhasil. Nah, ini jadi misalkan if webnya itu berhasil, pasti akan ada tulisan berhasil. Dan if else, if webnya itu else, maka tampilan itu akan menampilkan koneksi gagal. Nah, file koneksi ini berperan sebagai pusat koneksi database yang dapat dipanggil oleh file lain. File ini bisa di-include atau di-require di halaman lain, kemudian menghindari penulisan kode koneksi berulang, kemudian membuat sistem lebih rapi dan mudah dikelola. Segitu saja dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada penjelasan mengenai
index PHP yang dimana ini berisi landing page sistem arsip digital. Kode program ini digunakan untuk membuat halaman landing page pada aplikasi sistem arsip digital. Landing page ini berfungsi sebagai halaman pembuka yang dimana menampilkan judul, sistem, keterangan proyek, serta tombol untuk masuk ke dalam form arsipnya. Yang pertama ada baris ini. Baris ini berfungsi untuk memanggil file dari koneksi database yang dimana biasanya berisi pengaturan koneksi ke database MySQL-nya. Meskipun di halaman ini belum ada proses pengolahan datanya, file koneksi itu tetap disertakan karena persiapan apabila nantinya dibutuhkan akses. Lalu selanjutnya ada bagian ini yang menandakan bahwa dokumen ini menggunakan HTML5 dan bahasa yang digunakan ini adalah bahasa Indonesia. Nah, sehingga browser dan mesin pencarian itu menggunakan struktur dan bahasa halaman sesuai dengan codingan dari sini. Lalu selanjutnya ada bagian head di mana ini berisikan judul UTF-8 ini berfungsi agar teks dapat menampilkan karakter dengan benar. Sedangkan title ini digunakan untuk memberi judul halaman yang akan ditampilkan di web browsernya. Nah, ini kita menggunakan CSS internal yang dituliskan langsung di dalam file HTML-nya untuk mengatur tampilan pada halaman dengan warna biru dan marginnya 0, warna yang digunakan putih, dan paddingnya ada 120 pixel dan menggunakan background yang disesuaikan. Lalu mengatur jenis font ini, warna latar belakang dan lainnya itu masuk ke dalam CSS. Dan lanjut di kontainer, digunakan untuk memusatkan isi halaman dan memberikan jarak agar tampilan lebih rapi dan nyaman dilihat. Lalu bagian ini berisikan fungsi sebagai wadah halaman, wadah utama si konten halaman tersebut, yang menampilkan judul utama yaitu ini, dan berisi keterangan bahwa aplikasi ini tuh merupakan proyek UAS kelompok. Nah, adapun tombol navigasi di sini yang digunakan untuk menghubungkan landing page ke halaman form arsip yang sudah kita buat. Dan selanjutnya ini penutup, dimana ini untuk menutup struktur HTML dan menandakan bahwa akhir dokumen ini telah berakhir. Nah, secara keseluruhan kode ini digunakan untuk membuat halaman pembuka sistem arsip digital, dimana landing page ini nantinya akan terhubung langsung ke form arsip yang sudah kita buat. Mungkin segitu dari saya, Alicia Azahra. Saya selanjutnya yang akan disampaikan oleh dia terkait form arsip PHP. Baik, selanjutnya di sini saya Dia Aufa mau menjelaskan terkait form dari arsip itu sendiri. Ini Nah, di sini udah ada codingnya yang untuk dari form arsip itu sendiri. Nah, di sini kan ada language-nya. Ini tuh language itu tuh bahasa yang kita gunakan untuk di web arsipnya itu bahasa Indonesia. Lalu di sini juga ada judul. Di sini kita judulnya nulis from arsip digital, dan isinya tuh juga ada dari font family-nya. Jenis fontnya itu kita pakai yang Arial. Lalu backgroundnya itu kita pakai warna sky blue karena biar cerah juga. Terus di sini ada font weight-nya. Nah, font weight-nya itu kita pakai jenis tulisan yang tebal juga, jadi biar kelihatan di setiap judulnya. Lalu
Lalu di sini udah masuk ke websitenya ya, udah di dalam form arsip digital itu sendiri. Nah di sini judulnya itu kan tadi kita pakai form arsip digital. Nah kita masukin teksnya, tipe si tulisannya itu dengan tipe teks, terus ada namanya tuh judul yang kita pakai, lalu masuk ke ke ini juga nih, ada yang dalam website itu ada yang pakai pemilihan kategori. Jadi kategori ini digunakan untuk mengumpulkan dokumennya berdasarkan jenis-jenis tertentu. Misalnya di sini kita pakainya yang dokumen pribadinya, terus jenisnya itu dokumen pribadi itu masuknya ke keuangan atau kuliah atau pekerjaan atau kesehatan atau ke yang lainnya. Lalu ada tanggal pembuatan arsip juga, jadi tanggal ketika kita nanti udah input itunya, data kita. Terus ada jenis arsip yang kita upload juga di sini, bisa berupa PDF, gambar, Word, Excel, dan sebagainya. Lalu ada nomor dokumennya juga, misalkan dokumen yang udah kita upload itu udah ke nomor berapa. Terus ada status arsipnya, jadi jenis dokumen yang kita upload nanti itu masih termasuk yang arsip aktif, inaktif, atau yang udah di draft gitu. Nah selanjutnya tuh ada contohnya. Di sini aku mau coba kayak contoh yang masuk ke yang verb arsipnya, lokal host garis miring PHP latihan ini ya _db. Kita enter. Nah di sini kan udah masuk nih ke form arsipnya, kita klik masuk. Nah di sini judulnya misalkan kita pilih ijazah, dokumen arsip, deskripsi arsip misalkan ijazah SD. Nah dia termasuk ke kategori arsip yang dokumen pribadi. Lalu tanggal pembuatannya misalkan tanggal upload kita sekarang tanggal 15. Tanggal uploadnya juga nih udah ke instruksi langsung dari saat kita tanggal pembuatan arsip. Dan jenis arsipnya misalnya kita PDF, lalu kita pilih di sini file PDF yang sekiranya kita upload ya, misalkan ini. Nah misalnya nomor dokumennya 10, terus prioritasnya tuh jenis dokumennya tuh rendah, dan status arsipnya tuh misalkan masih aktif, lalu simpan. Nah berhasil disimpan. Oke, udah. Selanjutnya ada penjelasan terkait proses yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Syahrul. Pada Syahrul, persilahkan. Oke, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses koneksi ke database. Itu yang pertama kita lakukan adalah memanggil si file tersebut menggunakan koneksi.php yang berisikan koneksi ke database MySQL. Lalu setelah itu sistem melakukan pengecekan menggunakan server request method untuk memastikan bahwa data dikirim melalui metode POST, sehingga hanya pengurus yang dapat mengakses proses penyimpanan data. Selanjutnya data dikirim dari form berjudul yang memiliki variabel judul, deskripsi, dan lain-lain dengan menggunakan variabel POST. Jadi setiap data tersebut diamankan menggunakan fungsi MySQL read escape string untuk mencegah serangan SQL injection. Lalu pada bagian upload file, script mengambil informasi file yang diunggah, yaitu nama file, ukuran file, dan lokasi sementara file.
file kemudian dipindahkan ke folder files menggunakan fungsi move upload move uploaded file. Jika proses upload berhasil, maka lokasi file disimpan ke dalam database. Jika gagal, maka nilai file akan disimpan sebagai nol. Setelah semua data siap, script menjalankan perintah insert untuk menyimpan seluruh data ke dalam tabel arsip, termasuk pad file yang telah diupload. Jika proses penyimpanan berhasil, sistem akan menampilkan pesan bahwa data arsip berhasil disimpan. Sebaliknya, jika terjadi kesalahan, sistem akan menampilkan pesan error dari database. Terakhir, koneksi database ditutup menggunakan MySQL close dan pengguna memberikan tombol untuk kembali ke halaman utama. Lalu untuk mengecek data yang tadi teman saya simpan, kita ngelihatnya di ini myPHP. Oh, salah pencet teman, maaf. Nah, myPHP, lalu buka. Nah di sini teman-teman, kalau misalnya datanya udah ke-upload dan berhasil, maka akan muncul di layar sini. Kalau misalnya belum ke-upload, jadinya nggak ada di sini. Nah, mungkin segitu aja penjelasan singkat terkait bagaimana cara membuat web yang tersambung dengan database. Sekian, terima kasih. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.